Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kagumi, yang saya eh, sayangi. Pagi-pagi, siang-siang udah bicara sayang. Baik, mohon izin Bapak Ibu saya perkenalkan sebentar nggih. Mohon izin perkenalan Bapak Ibu, saya Sinta, bisa dipanggil Sinta. Saya dari Smart ID. Saya sehari-hari sama dengan Bapak Ibu, saya sebagian Bapak Ibu, maksudnya saya juga mengajar. Saya mengajar di Universitas Brawijaya. Mohon izin Mas, saya mulai. Saya sehari-hari mengajar di Universitas Brawijaya. Saya dari Fakultas Ilmu administrasi publik. Jadi Fakultas Ilmu Administrasi, sekalian iklan ini Bapak Ibu. Di fakultas saya ada dua jurusan publik dan jurusan bisnis. Kebetulan saya dari jurusan publik. Nah, pada siang hari ini panas banget di luar ya, karena saya biasanya ini ke Bojonegoro nggak pernah layover, saya biasanya cuman lewat ya, mau cuman nggak pernah nginep, nggak pernah ya, cuman buat lewat jalan ke kota lain. Dan baru ini nginep, jadi ternyata panas sekali. Tadi Bapak Ibu ada kelas ya tadi pagi ya, saya jalan-jalan. Bapak Ibu di kelas, saya jalan-jalan. Jam 7:30 itu panas sekali, kayaknya harus pakai kacamata saking silaunya. Terus tadi malam saya datang kemarin Bapak Ibu, terus Bapak Ibu dinner di sini ya, saya dinner di sebelah. Terkenal ternyata ya, saya ketemu tahu lontong, Mbah Pas. Pakai nomor antrian, kaget saya. Pakai nomor antrian, ternyata sangat ramai, ternyata juga enak banget tahunya. Izin saya siang hari ini di kesempatan di acara festival belajarnya ASN. Saya juga belajar dari Bapak Ibu juga belajar. Pada hari ini kita sama-sama belajar di acara yang dimiliki sama BPSDM Provinsi Jatim. Lalu dalam rangka menyiapkan SDM ASN menuju birokrasi berkelas dunia. Ya, kita bicara dunia. Sekarang apa-apa kan serba dunia. Ya, ASN-nya berkelas dunia. Di kampus saya juga tagline-nya World Class University. Jadi semuanya serba mendunia. Jadi semuanya harus diraih dengan mendunia. Jadi Bapak Ibu diajak untuk berkeliling dunia. Sementara di sini dulu maksudnya. Bisa kan tiap hari bisa berkeliling dunia melalui handphone. Bapak Ibu pengen kemana? Ke USA juga bisa virtual, ya kan? Makanya handphone kita dinamakan smartphone. Jadi handphone ini udah pinter, alatnya ini udah pinter. Orangnya harus smart dong Bu. Orangnya harus smart ya. Jadi smartphone for smart people. Yang dimaksud smart itu gimana? Yang dimaksud smart bahwa kita melek apa nanti lebih lanjut saya ceritakan. Dan muridnya Bapak Ibu dan customernya dan warganya juga harus smart, karena alat ini sudah smart. Jangan sampai manusianya berada di bawah si alat, karena alatnya ini udah world class. Jadi kita juga sebagai people-nya yang menggunakan, yang menciptakan juga harus lebih smart daripada alatnya. Jadi kembali lagi semuanya isinya tentang berkelas dunia. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan tentang etika. Lalu ada yang namanya integritas, lalu ada yang namanya loyalitas. ASN juga berkewajiban untuk loyalitas kepada negara. Saya lanjutkan. Kita tidak punya operator. Sukan saya Bapak kalau Bapak yang operatorin. Ini, oh gitu.
Oke, lanjut. Ini kok ada minta update. Kebetulan ini bukan laptop saya sebenarnya. Laptopnya Inventaris BPSDM. Lanjut, kita kenapa sih 3 konsep ini kita ditawarkan atau diajak belajar sama BPSDM, diminta untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Karena yang pertama ini adalah kita untuk membangun trust. Ya. Trust kepada masyarakat. Ya, trust karena Bapak Ibu ASN memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk building trust. Jadi masyarakat itu biar trust, Bapak Ibu guru juga memberikan trust kepada murid-muridnya supaya tidak ada yang namanya distrust. Kalau masyarakatnya sudah distrust ya isinya stereotip semua. Ya, belum kalau jangankan untuk layanan yang tinggi-tinggi, layanan ke kelurahan aja, aduh ke kelurahan. Seperti itu. Jadi kan masih banyak, untuk tahun 2023 ini stereotip itu masih sering. Gitu. Nah itu yang harus dikurangi. Maksudnya ya harus memberikan kepercayaan bagaimana agar masyarakat itu juga percaya dengan kita. Bagaimana agar murid juga percaya dengan gurunya. Jangan jangan gurunya takut sama bukan muridnya, orang tua muridnya ya Bapak Ibu ya. Jangan. Gitu ya. Tapi orang tua juga ya sebaiknya menghormati guru. Ya, kalau di kelas ya memang sepenuhnya hak itu adalah hak kewajiban Bapak Ibu untuk membina gurunya, muridnya. Lanjut, yang kedua adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Ya, supaya pelayanan publiknya semakin maksimal. Ya, semakin maksimal. Jadi sudah ada trust, maka sudah masyarakat itu sudah percaya. Selanjutnya adalah lebih efektif. Lanjut, yang ketiga adalah untuk mencegah korupsi nih Bapak Ibu. Korupsi nanti akan saya lebih jelas lagi, kita pakai, hari ini kita belajarnya audio dan visual. Audionya dari saya ngomong, visualnya nanti ada video juga. Lanjut, adanya budaya kerja positif. Kalau etikanya ada, integritasnya ada, loyalitas ada, maka budaya kerja juga positif. Seperti itu kurang lebih. Lanjut, yang kelima adalah institusinya tuh juga mendapatkan hasil yang maksimal dengan adanya 3 nilai itu tadi. Lanjut, ini sekarang saya sampaikan budaya kerja ya Bapak Ibu ya, budaya kerja yang dari 3 negara. Saya paparkan dari 3 negara. Ada dari Tiongkok, ada dari Jepang, serta ada dari Korea. Mohon izin Bapak Ibu, kebetulan saat ini sekarang saya lagi tidak aktif mengajar. Saya sedang tugas belajar. Kebetulan saya tugas belajarnya di Tiongkok. Kebetulan saya lagi lanjut sekolah di China. Dan kebetulannya lagi, saya lagi sekolah di kota Wuhan. Tempatnya masalah itu. Tempatnya masalah, ini ada kaitannya juga saya ceritakan hari ini terhadap 3 nilai yang kita akan pelajari. Jadi saya berangkat sekolah itu, saya diizinkan sekolah, saya diberi izin oleh bos saya, oleh dekan saya sekolah itu tahun 2017 Bapak Ibu. 2017, lanjut COVID itu 2019 ya Bapak Ibu. 2017 ternyata saya masalah duluan, saya bermasalah, masalahnya saya adalah saya hamil. Itu masalah saya, karena mahasiswa kok hamil ya kan Bapak Ibu ya. Karena saya kebetulan berangkatnya bertiga sama anak saya yang kecil, waktu itu anak saya kurang dari 2 tahun dan suami saya ikutnya. Itu jadi masalah, jadi saya hamil. Iya itu sama masalah, karena itu saya takut Bapak Ibu. Menurut saya itu sekolah hamil itu aib gitu menurut saya. Karena loh saya diberi kewajiban untuk sekolah, belajar kok malah hamil gitu kan. Nah 2019 saya hamil, udah gitu kaget. Maret itu saya tahu kaget, stres setengah mati. Stres saya, itu 2019 kan COVID-nya kita tahu Desember ya. Di Wuhan itu COVID startnya September Bapak Ibu. Sampai sini Desember ya. Oh enggak, kita tahu lockdownnya Desember. Kita tahu parahnya itu Desember. Itu Maret saya tahu saya hamil, saya ke dokter nih Bapak Ibu. Jadi saya meminta layanan medis. Saya ke dokter. Sampai di dokter, izin ya Bapak Ibu ya, agak kasar ini.
Sampai di dokter, saya minta kelayanan ke dokter, terus saya ke dokter, sampai dokternya kaget. Masalah lagi. Kenapa? Karena saya KB Bapak Ibu, pakai IUD, ada KB di badan saya hamil. Ya berarti tembus Pak, sampai hamil kok. Nah, terus udah gitu dokternya kaget, karena menurut dokter ini KLB. Kok bisa? Iya luar biasa. It's so amazing dia bilang gitu. Dokternya bilang gitu. Why you can? Pokoknya dia ceramah. Terus udah gitu ya saya juga nggak tahu. Saya juga bukan dokter, saya juga nggak tahu kayak gimana. Pokoknya intinya saya ambil. Terus no, dia bilang gitu. Kamu harus aborsi saat ini juga. Karena memang di China itu legal ya Bapak Ibu, aborsi itu bisa, ya nggak menyalahi karena government-nya itu dulu, sekarang sudah enggak, sekarang maksimal 2, dulu maksimal 1 anak. Jadi karena boleh 1 maka dia mencari yang baik. Ya, keluarga kecil nih, pengennya punya anak cowok, tapi ternyata di tes DNA jadinya kromosomnya cewek, dia akan aborsi. Di tes DNA akan punya bibit mohon maaf Bapak Ibu, Down syndrome seperti itu, terus udah gitu penyakit-penyakit gitu lah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, itu dia akan buang itu nanti berusaha hamil lagi. Nah, saya termasuk bagian itu. Terus saya ditawari untuk aborsi, kaget saya, loh kok bisa ya ada gitu dokter, ini legal diminta aborsi. Saya kaget, terus udah gitu saya diaborsi, saya diminta untuk aborsi, terus udah gitu ditawarkan lagi, terus saya debat nih, saya panggil your husband, dia bilang gitu kan, terus oh ya nggak mungkin suami saya udah, ya gitu ya, nggak mungkin, ini agama ya sudah gitu, udah pakai unsur dan lain-lain gitu, terus udah gitu, kenapa dokter bisa bilang gitu? Kamu harus tahu. Dia bilang gitu dokternya. Karena kalau hamil dengan IUD, ini kan berarti ada komunikasi ya antara dokter yang memberikan pelayanan kepada pasien, yaitu saya. Disampaikan bahwa kalau kamu lanjutkan hamil ini 50% your wife will die. Or anakmu jelek. Gitu. Ada cerebral palsy, ada Down syndrome, ada autis yang begini gitu kan. Kaget saya, baru hamil telat 1 bulan disampaikan akan punya seperti itu kan, kaget Bapak Ibu ya. Terus saya telepon orang tua saya, terus dokternya bilang gini, saya nggak mau kalau kamu nggak aborsi, kalau aborsi saya tangani, tapi kalau kamu periksa saya nggak mau, dia bilang gitu. Terus saya telepon orang tua saya, suami saya udah nggak mau, nggak mungkin dia aborsi dan lain-lain. Suami saya udah, saya telepon mama saya nyuruh saya pulang. Ya nggak mungkin lah, meskipun anakmu nanti bakalan, ya nggak mungkin kamu aborsi. Pulang aja, di Indonesia banyak kejadian seperti itu. Mama saya bilang gitu. Terus udah gitu dokternya bilang, ini kejadian langka, yang IUD yang kamu pakai itu, kontrasepsi yang kamu pakai itu, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini sudah 10 tahun tidak digunakan di China. Gitu. Padahal ya saya baru pakai, saya hamil 2019, saya pakai itu 2015 ya Bapak, tahun keempat saya. Saya juga kaget, 10 tahun udah nggak dipakai di Cina, saya bilang gitu kan ya. Loh di Indonesia masih dipakai, saya pakai Novate Bapak Ibu, kan baru ya, memang sampai sekarang masih digunakan. Saya juga kaget, karena kegagalannya tinggi, dia bilang gitu. Terus oke, itu kan bentuk komunikasi ya Bapak Ibu. Caranya si dokter menyampaikan ke pasien tuh ya gitu. Dan itu kalau kita bicara dengan etika ya, kaitan dengan etika, dokter di sana nggak seperti dokter di sini. Dokter di sana yang saya temuin itu profesor ya, karena waktu itu saya nggak bisa bahasa Cina. Saya nggak bisa Bapak Ibu, saya cuma bisa bahasa Cinanya duit, angka. Biar apa? Biar nggak dibodohi gitu aja, biar nggak dibohongi susuknya. Enggak, karena di sana waktu itu enggak pakai susu sih Bapak, kan udah cashless ya. Kita tinggal scan. Mau ke pasar beli apapun cashless. Di pasar semuanya sudah cashless. Nah, tapi saya taunya uang. Saya ngajak teman saya, kebetulan dosennya teman saya anak FK, terus profesornya itu yang ke saya. Yang enggak mawai kalau itu dokter, karena cuma pakai celana pendek,
sama kaosan. Mbak jangan dokter-dokter mbak, itu prof, digituin. Saya digituin, oh iya prof, jadi saya manggilnya prof. Nah itu bentuk etika ya. Padahal kita kalau etika kan etika dalam berbusana ya Bapak Ibu ya. Bagaimana rapi, bagaimana komunikasinya, nah seperti itu berbeda. Lanjut, saya punya pengalaman terkait keimigrasian Bapak Ibu. Kenapa? Oh ya, yang nggak aborsi Bapak. Oh ini masih menunggu kelanjutannya. Oh belum. Oh ini kelanjutan aborsi dulu ya. Saya kira ini saya mau lanjut ke layanan keimigrasian. Enggak Bapak, saya enggak aborsi. Saya pulang ke Indonesia, ya belum selesai. Saya pulang ke Indonesia, saya enggak aborsi, saya kembalikan ke dokter yang masak. Kok bisa dok? Loh, kan saya sampaikan bahwa 99%, 1%-nya ya punya Allah Bu. Ya nggak bisa ngomong kan Pak. 1%-nya punya Allah, mau dibantah apa dokternya bilang gitu. Terus saya disuruh aborsi loh dok waktu itu. Terus akhirnya saya pulang saya kan kalau naik pesawat kan hamil harus bawa surat ya Bapak Ibu ya. Saya nggak dikasih surat karena dokternya tetap kekeh minta saya aborsi setelah, meskipun waktu itu saya disarankan untuk tes DNA. Jadi waktu itu umur 1 bulan itu tetap diminta surat DNA, dan itu tes itu ngapunten belum ada di Indonesia. Nah dari tes itu bisa dilihat, itu baru 1 bulan Bapak Ibu, bisa dilihat hasilnya punya penyakit yang itu tadi, yaitu yang jelek-jelek itu tadi, dan kromosomnya. Jadi sudah tahu, saya umur 1 bulan tuh sudah tahu bahwa nanti anaknya bakal cewek gitu. Jadi terus dokternya lihat hasil, oh ya nggak ada sih, nggak potensi penyakit, tapi saya tetap nggak mau dokternya gitu. Akhirnya saya pulang, summer saya pulang Juni Juli saya pulang, Desember COVID. Kebetulan saya juga pas lahiran Desember, alhamdulillah sehat. Sekarang usianya sudah 3 tahun, sehat, enggak ada sakit, dan saya nyantol di sini, nggak pulang, nggak balik lagi ke sana. Saya ternyata di sana juga bisa online. Sekalian minta doanya nih Bapak Ibu biar saya selesai cepat. Nah ternyata belum selesai. Saya belum lulus, maksudnya Bapak Ibu, saya minta doanya, minta restunya biar bisa selesai. Terus udah gitu COVID ya sudah, terus lanjut. Kebetulan ya yang disampaikan itu tadi tuh nggak ada gitu ya. Sudah nggih Bapak Ibu ceritanya hamil itu tadi. Bukan hamilnya yang menarik, aborsinya yang menarik ya. Enggak apa-apa. Yang menarik itu pikiran saya itu, orang sering menyebut kalau melahirkan itu kan sakit. Iya. Padahal kan kalau kita bandingkan laki-laki itu kan ada sunat gitu. Kalau cewek itu ada yang melahirkan. Ternyata sakit sunat Bu. Lebih. Oh ini tambah sunat gitu ya Pak ya. Hamil, aborsi, tambah sunat ceritanya. Oke lanjut. Terus kita lanjut ke bahas keimigrasian ya Bapak Ibu. Jadi ini contoh kecil, itu tadi cerita saya layanan medis, terus layanan imigrasi. Tibanya saya di China, saya menukar visa saya, berangkat kan cuma dapat visa 1 bulan ya Bapak Ibu ya, visa pelajar 1 bulan. Saya menukar visa saya dengan resident permit. Resident permit itu 2 tahun. Jadi saya bebas visa, bisa tinggal 2 tahun, setiap 2 tahun saya renew lagi gitu. Terus udah gitu imigrasi. Kebetulan waktu itu saya berangkat ke imigrasi itu cuma bawa paspor Bapak Ibu. Saya mikirnya oh ini di luar negeri nggak butuh fotokopi, ya kan? Kalau di sini kan pasti harus fotokopi lah. Fotokopinya pun kadang salah ya, ini harus yang begini, harus 1 lembar, nggak boleh dipotong. Kalau salah juga harus fotokopi lagi ya Bapak Ibu ya. Benar, ternyata saya datang ke imigrasi diminta fotokopian. We need fotokopi, dia bilang gitu. Oh I don't have. Terus saya sadar diri, di mana fotokopi? Kan biasanya begitu kan, karena kan biasanya kita pasti di kelurahan aja kan, nggak mungkin fotokopi di situ. Saya pasti harus nyari fotokopi keluar tuh Bapak Ibu. Oh no need, ya udah. Dianya lebih repot daripada saya. Jadi dia di situ ya pasti kan punya mesin fotokopi toh. Dia lebih repot daripada saya. Nah itu loh, hal seperti itu loh. Padahal kalau di layanan, di sekolahan Bapak Ibu juga punya mesin fotokopi kan? Tapi mesti nyuruh keluar kan untuk memfotokopikan. Nah itu enggak. Terus udah gitu, dia minta pas foto saya.
Saya rasa itu syarat yang wajar ya, minta fotokopi paspor, minta pas foto. Saya bilang saya nggak punya. Terus saya bilang lagi, di mana saya bisa foto, saya gitu kan. Terus nggak ada, dia juga yang repot fotoin saya. Nah, layanan-layanan hal kecil seperti itu kan membuat trust itu semakin tinggi gitu loh Bapak Ibu. Apa susahnya sih misalnya orangnya ada fotokopiannya enggak, misalnya ke kelurahan, kemarin saya ke kelurahan, KTP saya hilang. Ternyata KTP saya nggak hilang, KTP saya dipakai mama saya untuk ngurus pajak. Saya lupa, udah gitu mama saya nggak ngomong. Terus udah gitu saya ngurus KTP, harus ke kehilangan polisi dulu. Di polisi dulu saya diminta fotokopi. Fotokopi sebelahan kantor polisi Polres itu kan pasti di tengah kota ya Bapak Ibu. Fotokopi kan ya pasti di pinggiran. Apalagi fotokopi itu sekarang jarang ya, ada orang mau usaha fotokopi itu kan jarang. Ya saya yang keluar, balik lagi. Padahal dia punya mesin gitu loh. Kenapa kok nggak mau membantu, helpnya itu kok. Nah itu loh contoh seperti itu loh Bapak Ibu. Apakah susah, apakah ada larangan untuk membantu masyarakat fotokopi? Itu hal simpel. Ya, itu yang saya alami di Cina. Jadi seperti itu, hal remeh seperti itu kan. Kenapa kok lebih repotan orangnya yang minta pelayanan daripada Bapak Ibunya ASN gitu? Mungkin ya, mungkin. Ini kan saya kan suara hati sebagai masyarakat. Kalau Bapak Ibu kan pasti, ya enggak ngono loh kan gitu kan ya. Lanjut Bapak Ibu ya. Terus ini adalah Pak Presiden kita. Pak Presiden kita di mana-mana selalu pakai, kalau Bapak Ibu ikut pelatihan acara provinsi, acara kementerian, selalu ada kata-kata berakhlak. Dan tagline-nya adalah bangga melayani bangsa. Sudah paham nggih Bapak Ibu? Berakhlak itu sebenarnya dari ini loh Bapak Ibu. Jadi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Di mana pesan yang disampaikan Bapak Presiden adalah saat ini dunia menjadi serba hybrid. Semua itu hybrid. Kemarin waktu kerja juga waktu pandemi kan hybrid ya Bapak Ibu ya. Hybrid. Mobil juga hybrid. Gak ada yang pokoknya semua itu berkelas dunia lah, world hybrid lah. Kurang lebih seperti itu. Terus tidak boleh lagi ada ego. Ego sektor, ego daerah, serta ego ilmu. Nah, ini adalah core value dari ASN. Berakhlak itu tadi. Kalau itu artinya berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Prima. Ini mungkin Bapak Ibu udah bosen ya, tiap pelatihan pasti yang dibahas pelayanan prima lah, kinerja yang baik lah, terus harus inovasi seperti itu kan selalu ya, kurang lebih seperti itu, karena memang bolak-balik diberikan ya enggak ada, ya perubahannya enggak signifikan gitu, jadi mungkin harus di-boost lagi biar perubahannya signifikan. Lanjut ya Bapak Ibu. Terus etika ASN itu apa? Etika ASN itu seperangkat dari nilai, norma, dan prinsip yang mengatur tingkah laku ASN dalam melaksanakan tugas dan bertindak sebagai abdi negara. Jadi Bapak Ibu itu tingkah lakunya itu diatur. Ya. Kalau diatur itu enak nggak sih Bapak Ibu? Gak enak ya. Gak enak ya. Tapi sebaiknya diatur apa enggak Bapak Ibu? Oh, sebaiknya diatur, harus diatur. Ya. Diaturnya tapi nggak enak. Oh, enak nggak enak? Enaknya apa Bapak? Oh, enaknya teratur, tertib. Nggak enaknya? Yang atur tidak tertib menurut Ibu. Monggo ada mah. Aturannya kurang fleksibel. Ada aturan nggak? Ada aturan fleksibel ya Bu? Gimana? Sebaiknya aturannya fleksibel, aturannya dinamis. Menyesuaikan kondisi gitu. Kacau nanti malahan. Oke Bapak Ibu, biar refresh sama diunjuk dulu, kita dengerin video dulu ya Bapak Ibu. Orang bilang, jadi ASN itu hidupnya pasti.
alias sering ngepas dan kadang makan hati. Tapi jadi ASN bukan semata soal materi, melainkan gimana bisa jadi berarti buat diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Banyak ya Bu ya? Iya. Tumben ceria banget hari ini. Ibu kemarin dapat undian loh Mas. Nih. Ini mah modus penipuan Bu. Jangan percaya sama kayak gini-ginian. Walah, ibu gak jadi kaya dong kalau gitu Mas. Ya udah, aku sarapan dulu Bu ya. Dimulai dari kepedulian, bisa memilih dan memilah informasi yang bisa menimbulkan kegaduhan. Nanti sore ada demo besar-besaran. Wah, bisa repot nih kita pulang. Dapat info dari mana? Ada sumbernya gak? Dari grup WhatsApp. Kalau nggak ada sumber yang valid, itu mah cuma hoax. Man, gue duluan ya. Jadi, Pagi mamanya Rio. Cerah banget hari ini. Pak, pagi Ndi. Duluan ya. Atau jadi rambu biar teman dan rekan gak kebablasan. Thanks ya Ndi. Tadi kamu udah ngingetin aku. Semua bisa kok dijalanin dengan happy. Walau kadang godaan datang silih berganti. Lihat tuh antrian depan yang kayak gitu. oh iya. Ayo Pak, silakan Pak. Silakan. Iya sih, godaan memang kadang jadi ujian. Sering nggak Bapak Ibu? Oh nggak ada. Atau mungkin jalan kesuksesan? Oh bukan di sini nih. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untungnya, ASN itu punya semangat kebersamaan. Saling ngingetin agar bisa menjaga dan memegang teguh etika dan integritas. Karena jadi ASN ini adalah sebuah panggilan untuk melayani dan mengabdi. Mohon maaf, Pak, saya tidak bisa membantu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bi. Alhamdulillah, adikmu dapat beasiswa. Alhamdulillah. Yang bener, Bu. Iya, Bi. Alhamdulillah, tidak jadi merepotkan kamu. Iya, Bu. Sudah dulu ya, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Soal rezeki, ini ngepas aja. Pas lagi lapar, pas ada yang bawain makanan. Syukuri, jalani, dan raih keberkahan. Itu ASN keren. Baik Bapak Ibu. Tadi ada siapa tadi namanya Budi ya? Budi. Bener ya Bapak Ibu ya namanya Budi ya? Mas Budi ini tadi kayaknya oh baik. CASN kayaknya Pak, belum ASN dia. Jadi masih baik. Masih lurus. Ada tadi beberapa case ya Bapak Ibu. Yang pertama dia menemui temennya lagi berduaan sama bukan pasangannya. Kayaknya sering nggak Bapak Ibu? Pernah nggak sering? Pernah nggak nemuin gitu? Oh belum pernah. Mas siapa namanya Mas? Kayaknya ini masih lurus juga ini Mas Imam. Oh malah pelaku. Kok belum itu pelaku? Kayak ASN dari tahun berapa Mas Imam? Oh 2019. Gitu nggih. Atau pernah Bapak sinten namanya? Oh Pak Taufik nggak pernah. Nggak tisu lagi nggih Bapak nggih. Sapu tangan. Untung bukan anduk Pak. Pernah nggak Bapak melihat? Pernah. Sikapnya gimana Bapak? Bapak Taufik? Iya, jadi karena adat
Ewoh pakai ewoh. Ya seperti pastinya Gibran itu sama apa yang kasusnya Pak Jokowi itu hampir sama, saya mau pakai ewoh juga. Jadi ewoh pakai ewoh intinya apa nih Pak? Jadi diomongkan apa? Ya hanya sekedar omongan saja, tapi kalau ketemu sama orangnya langsung ya kita ya. Oh, di belakang ngerasani. Kecuali kalau kita memang punya ikatan moral dengan teman kita itu. Iya, nggih. Banget boleh lah kita bisa kita Negor. mengingatkan. Tapi kalau hanya sekedar teman saya hello saja nggak mungkin ada yang Pak Taufik enggak mungkin. Kesulitan. Oke. Oke, kalau dari meja sini siapa monggo? Sinten? Bapak, Ibu. Meja 1, meja 2, meja 3. Sinten Bapak, Ibu? Ibu, sinten namine? Bu Munirah. Guru juga nggih, Bu? Kalau guru yang ditemuinnya teman guru atau muridnya, Bu? Yang ngelap-ngelap itu tadi. Muridnya. Nah, wes kita bicara murid. Kalau murid gimana, Bu? Pernah? Terlalu begitu. Ibu guru apa ngapunten? Oh, sejarah. Menurut sejarah. Pripun, Bu? Pernah enggak? Terus yang Ibu lakukan pripun? Kalau untuk kasus sesama murid ya, karena dengan biasa anak-anak itu apalagi SMA, karena saya mengajar di SMA, jadi karena remaja awal ya, itu kan masih mengenal cinta-cintaan. Nggih. Ya, jadi terkadang mereka karena ketika misalkan ada kegiatan sekolah, lomba atau seperti apa, nah itu di kelas kan terkadang tidak terkontrol oleh Bapak Ibu guru. Nah, jadi ada beberapa kasus yang ya berduaan seperti itu. Nah, jadi sebagai guru ya pastinya ditegur karena dengan murid. Jadi kita tidak sungkan kalau seperti bapaknya tadi kan, karena dengan rekan kerja kan ada rasa ya ewah pakai ewah nih Bu. Nah, Kalau murid langsung tegur. kalau murid ya ingatkan. Oke. Di kelas ada CCTV nggak Bapak Ibu? Ada. Oh, sekarang semua sekolah ada CCTV. Ada. Terus saya mau ngomong bingung aja. Ada tapi mati. CCTV itu terhubung di layar utama di ruang guru atau? Oh, kalau kepala sekolah. Oh, di TU. Jadi TU cuma sekali-kali melihat. Tapi hidup kan, Bu? Semua kelas ada? Ada yang Kalau Bapak Ibu di meja sini pripun, Bu? Pernah nggak nemuin rekan kerja? Siapa yang mau menjadi juru bicara? Monggo Ibu sinten? Nggak pernah nemu. Oh, masa sih, Bu? Oh, nggak ada. Di kantor lain. Nggak pernah ketemu. Misalkan ketemu Ibu gimana, Bu? Pakai ewo? Pastinya. Kalau nggak akrab dibiarkan. Apa etikanya begitu ya, Bu ya? Harusnya enggak. Monggo di sini sinten? Nggih, Bapak sinten? Pak Widya, monggo Pak. Pasangan yang berbeda atau? Wah, enggak di kantor Bapak kan? Oh, di kantor. Ada coaching klinik. Terus Pak, seru ini rupanya. Monggo gimana terus Bapak? Bapak apa yang Pak Widya lakukan? Bilang atasan? Karena? Oh, ya ini meja kita meja kasus ini. Monggo Pak, terus dibiarkan aja. Oh, ada pelakunya di sini. Oh. Terus
Kalau misalnya ada kejadian begitu gimana Pak? Misalnya, apa yang akan Bapak Widya lakukan? Loh kalau 1 kali ya nggak mungkin apa. Maksudnya saya kesini ya biasa aja 1 kali. Jadi rutinitas tiap minggu seperti itu baru ya baru apa? Diapakan? Lanjut. Kasus kedua Bapak. Pakai amplop ini tadi. Pernah nemuin nggak? Pernah. Ibu sinten? Bu Suhartini ini guru kan? Di amplopi juga Bu? Oh bukan Ibu. Lalu? Atau pernah melakukan? Oh di instansi lain. Terus beliaunya gimana Bu? Cet apa gimana? Loh kok Ibu tahu kalau itu ada isinya? Amplop undangan mungkin, Bu. Amplop coklat. Oke. Terus Ibu jenengan diam aja atau difoto atau nah, Ibu minta. Difoto enggak Bu, difoto? Enggak. Tapi tahu. Yang bersangkutan menerima. Oh, dikembalikan. Enggak dikembalikan. Enggak tahu, Bu. Kan besoknya enggak tahu enggak ada Ibu. Kita berpikir positif. Bapak ada pernah nemuin, Pak? Pernah. Atau pernahnya ini ya gimana, Pak? Menemui, melakukan, mengalami? Melakukan ya pernah. Melakukan, Pak? Iya, Oh. kalau sama teman dalam kegiatan seperti ini berdua dengan pasangan kerja. Nggih. Dan Ini amplop apa yang deket-deketan, Pak? kalau yang masalah amplop, Amplop. kalau kami guru ini hampir tidak pernah. Nggih. Amplopnya beredar cuma di internal sendiri aja. Oh, ada yang beredar tapi Di internal sendiri maksudnya itu dalam bentuk insentif. oh, itu kan resmi, Pak. Ya, resmi itu ya. Amplopnya begitu maksudnya. Oke. Tapi kalau dalam hal-hal tanda kutip korupsi atau pelayanan Iya. terkait dengan pembinaan peserta didik, saya kira Kalau besar nggih. Nggih, baik. Tidak pernah. Monggo, ada lagi yang pernah? Nggih, Bapak sinten? Pak Ramadan. SMA juga. Pasha. Oh, poso. Monggo, Pak. mengalami Bu, jadi beresiko ceritanya gini, jadi Pada suatu hari, karena saya guru sejarah, jadi nggih, pada suatu hari, nggih. Masih bab 1 ini. jadi saya guru sejarah pada suatu hari proses mutasi istri saya. Nah, seru ini. Seru. Nggih. Jadi sudah ada pengganti tukar begitu. Nggih. Kan sebetulnya golongannya sama, kemudian tidak ada masalah dengan golongan dan jurusan macam-macam itu. Ternyata waktu sudah kita mau masuk ke salah satu personalita itu Personalia. personalia. Ya, personalita. Iya. Saya biar siang-siang nggak ngantuk. Nggih, leres. Jadi kemudian saya dibilang Pak, nanti kalau ke kepala sana jangan lupa ya seperti tadi amplopnya ditaruh di bawah dan bawah Langsung disampaikan. disampaikan di depan saya. Oh, seru. Nah kemudian saya tanya lagi, Amplop tok. Ya isinya dong, Pak. Oh, langsung masuk tempat sampah nanti nggak ada isinya. Terus Pak, monggo. akhirnya kemudian jadi saya teringat dengan ketika kita menyampaikan ke anak-anak jangan sampai seperti itu. Nah, karena berhadapan dengan ibu-ibu dan
saya sambil guyon-guyon gitu, saya senyum gitu biar nggak marah gitu. Bagaimana ya, saya itu kalau di sekolah bilang begini kok saya diajari begitu. Pikiran saya nggak berefek tuh. Maksudnya enggak berefek? Nggak berefek, resiko ternyata Orangnya enggak marah gitu. nggak marah. Ternyata Harus menunggu berbulan-bulan sampai kemudian ya menuntut saya harus untuk putus asa untuk mengikuti itu. Jadi ketika itu ya sudah Pak, kalau mau kalau nggak mau ya sudah. Setelah itu kemudian 1 hari, tunggu aja 2 hari 3 hari sampai suatu saat aduh maaf Bapak lagi umroh. Umroh, kemudian minggu berapa gitu. Terus padahal tinggal nunggu itu saja. Bahkan sampai pada suatu saat itu saya dibilangin sebentar Pak, ada saya harus nunggu di depan ya. Sebentar Pak, saya ada kepentingan temannya. Sebentar itu ngobrol dan kedengaran saya yang diobrolkan itu ternyata nyindir Bapak. bukan masalah pribadi, anak ibu macam-macam. Oh. Saya di depan itu ngomong gitu. Kemudian setelah itu ada ibu-ibu ini ceritanya. Kemudian ada tukang belanja di depan itu, Pak, saya belanja dulu ya. Sebentar, tapi ya sampai 1 jam belanja. Dan saya tahu yang itu ngobrol macam-macam. Sampai di depan itu kemudian dia cerita, maaf Pak, belum selesai. Ngomong dari tadi, ya enggak dulu. Disuruh nunggu belanja dulu Pak. Siapa tahu dibayari gitu maksudnya. Sampai itu berlarut-larut berbulan-bulan tidak ada kejelasan. Akhirnya Bab 5 ini. Simpulan. Akhirnya saya pakai rumus kepala sekolah dulu yang saya kebetulannya sama dengan Pak Farid itu yang itu Pak Wajio itu. Pokoknya datangi aja sampai orangnya itu bosan dengan wajahnya Pak Anton Wajio Pak Farid itu tadi itu. Terus saya datangi Bu sampai akhirnya kemudian disilahkan tanpa pakai begitu. Akhirnya enggak. Akhirnya enggak pakai begitu. Nah, Jadi Bapak datangi terus sampai bosan. sampai bosan kalau belenger gitu. Nah resikonya lagi setelah kan itu di dinas ya, di kabupaten, di Timpong. Jadi ke sana, oh di sana, sana, jadi saya gitu kan. Berarti sudah kong kali kong. Selamat tapi tidak pakai. Akhirnya Bu, tidak pakai begitu. 0. Di provinsi, karena ini kan lintas kabupaten. Di provinsi juga saya alhamdulillah tidak pakai itu juga. Tetapi karena itu kan putar belakang gitu ya. Itu saya bawa amplop gitu. Pak ini aja Pak. Oh iya ini sudah ini. Nah, kemudian saya putar, ternyata di belakang saya ini Pak ada dia tunjukkan amplop gitu. Aku nggak dapat amplop, dia nggak memberi amplop gitu. Udah saya sudah selesai. Alhamdulillah selamat Bu. Rezeki. Alhamdulillah. Selesai. Ditemunin sampai bosan juga itu ya. Yang provinsi itu. 1 kali jalan. Rezeki berarti. Terus ada yang pernah ngalamin nggak Bapak Ibu? Misalkan atau pernah misalkan kejadian dapat gitu, apa yang akan dilakukan? Monggo ada yang mau? Dapat amplop. Bapak sinten? Pak Eko dulu langsung ketawa. Nah, dikembalikan. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya mengembalikan? Oh, dilihat dulu isinya. Tipis kembalikan. Tipis ya cek ya bisa loh Pak. Diinceng dulu. Pastikan. Gimana Pak Taufik ceritanya? Pada suatu hari. Ada kue. Ya. Ternyata pas pulang isinya duit. Pak Taufik ini. Terus? Oh temannya Pak Taufik. Terus temannya Pak Taufik gimana Pak? Tapi akhirnya jadi berpolemik dengan temannya sendiri yang keras, yang sebenarnya dia mau menerima. Oh. Teman saya idealis, dia akhirnya bergeser sama teman-temannya yang tidak sejalan. Kalau gitu diputarkan video ini aja Pak. Saya bersumpah. Oh, pantesan. Oh, cacar.
Oke, seru-seru. Lanjut ya Bapak Ibu. Akhirnya ini kesimpulan etika ya, di mana penerapan etika ASN itu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kalau kita beretika, maka kualitas pelayanan juga beretika meningkat. Terus pemberdayaan masyarakat. Etika ASN yang baik akan mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Terus trust-nya itu ada dan akan menjadi penerapan etika ASN menjadi dasar pembangunan negara yang berintegritas. Lanjut video lagi ya Bapak Ibu. Belum bosan kan? Saya tadi diminta acara rundown sampai jam 4 ya Bapak Ibu ya. Saya kereta jam 5. Jadi kita selesai jam 3. Kita rundown jam 4. Saya kereta jam 5. Kita selesai jam 3. Kita mengedepankan suara terbanyak ya Bapak Ibu. Oh oke. Stasiun nggak jauh tapi Bapak Ibu dekat. Ini adalah cerita tentang Budi, seorang ASN yang penuh semangat dalam mengerjakan tugasnya melayani negara. Agak dikecilin nggih. Setiap hari Budi sering sekali dihadapkan dengan lain ini Bapak Ibu atau mau skip aja. Kode etik dalam lanjut pekerjaannya. Contohnya hari ini, Budi baru dikerasin. saja mendapatkan undangan konser musik yang merupakan rangkaian acara kampanye. Awalnya, Budi ragu-ragu apakah dia harus menerima undangan tersebut atau tidak. Namun, akhirnya Budi memutuskan untuk menyambut baik undangan tersebut dengan alasan hanya untuk bersenang-senang biasa. Masih pakai seragam. Menghadiri kampanye politik dengan menggunakan seragam dan fasilitas negara merupakan bentuk pelanggaran kode etik ASN. Sebenarnya, Budi tidak perlu bingung ketika dihadapkan dengan kejadian seperti di atas. Budi dapat merujuk pada seperangkat pedoman yang terangkum dalam Kode Etik ASN. Kode Etik ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari. Pemerintah telah mengatur apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh ASN. Mulai dari menyikapi suap, berinteraksi dengan rekan kerja, penggunaan fasilitas kantor, hingga partisipasi dalam kampanye. Semuanya diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Tidak main-main, semua bentuk pelanggaran terhadap kode etik ASN akan diberikan sanksi. Hukuman disiplin pun bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Semuanya akan ditindak oleh Majelis Kode Etik berdasarkan peraturan yang berlaku. Yuk, bersama kita junjung kode etik ASN. Karena Indonesia bangga memiliki aparatur negara yang beretika dan bermartabat. Jika bingung, silakan cek PP nomor 53 tahun 2010 atau hubungi KASN untuk informasi lebih lanjut. Itu tadi kan nggak boleh karena pakai seragam Bapak Ibu. Kalau nggak pakai seragam? Karena ada pilkadanya. Kalau bukan pilkada? Kalau konser aja nggak apa-apa. Oke, ada konser kan? Ada Coldplay ya Bapak Ibu, nggak nonton? Ya acara provinsi ya Bapak Ibu ya. Lanjut materi kedua, integritas. Sekarang masih jam 2, kita selesai jam? 3. Integritas ASN. Integritas ASN ini mencakup integritas moral, etika, serta kualitas pekerjaan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung kepentingan publik. Integritas itu apa sih Bapak Ibu? ASN kenapa harus punya integritas? Kalau etika kan jelas ya, etika itu kan outputnya baik, buruk. Integritas menyeluruh. Jadi maksudnya ASN menyeluruh pripun? Integritas. Nah, integritas itu diuji ketika tidak ada siapapun yang melihat.
Integritas kita diuji ketika tidak ada siapapun yang melihat. Integritas itu sifatnya absolut, tidak ada yang abu-abu dalam integritas. Pilihannya punya integritas atau tidak. Bapak Ibu berintegritas atau tidak. Hitam dan putih jelas, tidak ada abu-abu. Tidak ada istilahnya agak atau cukup. Ya agak-agak integritas, agak-agak enggak cukup. Integritas bersikap jujur ketika menghadapi tantangan yang sulit, mengakui kesalahan, melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Sudah belum Bapak Ibu? Insya Allah? Insya Allah sudah. Yang pertama ini nih, bersikap jujur ketika menghadapi tantangan yang sulit. Apa ya tantangan yang sulit? Contohnya apa Bapak Ibu? Penyuapan, balik lagi. Jujur? Oke. Tidak ada dusta. Oke, baik. Kira-kira integritasnya udah maksimal banget ini. Berarti udah baik. Nah, ini seleksi CPNS. Di sini saya punya data tahun 2017, tahun 2018, di mana Indonesia menggunakan merit system. Apakah merit system itu? Apa Bapak Ibu merit system? Bukan wedding loh ya, merit bukan. Merit system dalam CPNS. Sering dengar kan merit system? Oh baru, oke. Biar video yang menjelaskan apa itu merit system. Apakah Anda merasa familiar atau pernah mengalami langsung kasus-kasus seperti ini? Tahukah Anda, kejadian tersebut termasuk dalam pelanggaran terhadap sistem merit? Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, sara, dan faktor lain yang tidak relevan. Dengan sistem merit, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja di posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan negara menjadi lebih efektif, dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga karena dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Sistem merit juga menjamin jenjang karir yang jelas dan objektif bagi para ASN karena didasarkan pada proses dan hasil kinerja aparatur. Untuk menjamin pelaksanaan sistem merit, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Jika Anda melihat atau mengalami langsung pelanggaran sistem merit seperti diskriminasi sara, persaingan untuk jabatan yang dihalang-halangi di instansi tempat Anda bekerja, Anda dapat melapor melalui mekanisme berikut. 1. Mengisi formulir pengaduan yang ditujukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. 2. Menyampaikan laporan tersebut melalui fitur lapor KASN. Sebagai tindak lanjut, KASN akan meminta informasi dan memeriksa dokumen untuk pemeriksaan lebih lanjut, serta memberikan rekomendasi jenis hukuman berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dengan demikian, para ASN tidak perlu lagi khawatir berkarir di pemerintahan karena telah dijamin oleh sistem merit dan dilindungi oleh KASN. KASN menjamin sistem merit untuk aparatur Indonesia yang lebih unggul dan sejahtera. Jadi itu Bapak Ibu, merit system itu adalah intinya right man in the right place. Jadi orang yang pas ya, sesuai dengan pendidikannya ditempatkan di tempat yang pas. Jadi kalau PGSD ya guru SD. Ada yang nggak pas? Pernah menemui yang nggak pas? Ada? Pasti ada. Oh masih ada. Nah itu berarti dia belum right man in the right place. Susah juga kadang kalau kita bicara di contohnya di swasta ya, lulusannya pertanian, kerjanya di bank. Kayak gitu kan masih banyak ya. Nah itu sebenarnya secara teoritik itu tidak baik karena ya nggak sesuai ya Bapak Ibu ya. Biasanya kita disuruh bekerja disuruh belajarnya tentang A tapi bekerjanya tentang B. Nah itu jadi
Nah, lanjut itu yang tadi merit system ya. Ini karena kita tahun politik ya Bapak Ibu, sebentar lagi mau pemilu. Kita pemilu insya Allah tahun depan, Februari ya. Pas Valentine. 14 Februari 2024. Pas kita jadi harus mesra di pemilu itu. Tidak boleh aneh-aneh. Apalagi sebagai ASN ini saya diminta untuk netralitas ASN. Jadi jangan sampai kelepasan ya Bapak Ibu. Jangan sampai ke bawah. Terbawa dengan ambience-nya politik ya, karena tidak boleh ya Bapak Ibu ya kalau politik ya kadang kita enggak, kadang pasangan kita ya, makanya kadang polisi juga kena banyaknya gara-gara istrinya. Nah itu jadi kita saling mengingatkan kitanya atau pasangan kita agar itu tadi smartphone for smart people. Itu yang dimaksud dengan smart people. Jadi lebih dulu otaknya daripada jarinya. Jadi hati-hati karena sekarang juga sudah ada hukumnya. Jadi itu juga sudah bisa untuk memberikan punishment. Kalau kita bicara punishment berarti ada reward. Ya Bapak Ibu ya. Pernah enggak dapat reward Bapak Ibu? Hanya apresiasi, ucapan terima kasih. Oh lencana gitu aja. Atau kalau setelah melakukan capaian kinerja yang baik, terima kasih seperti itu. Ada hadiahnya? Itu kalau jalan sehat Pak, sepeda motor. Atau ada apresiasi setelah apa gitu, atau setelah mengikuti 3 hari ini 20 jam pelajaran, hadiahnya apa? Sertifikat. Kalau di instansi? Hadiahnya apa? Oh terima kasih sudah mau mengikuti meluangkan waktu. Oh transportasi. Tapi masih boleh ya Bapak Ibu ya transportasi? Masih boleh. Lainnya selain itu pernah dapat apresiasi apa? Pernah dapat reward apa? Atau cuma di punishment aja? Oh enggak ada punishment juga enggak ada reward. Berarti Bapak enggak pernah melakukan hal yang melanggar punishment. Oh, masuk Pak? Nggak diapa-apain? Nggak dilaporkan? Kepala sekolah juga tahu sih, tapi demi kenyamanan sekolah itu agar tenang, kondusif, itu ya untuk mata, untuk telinga, ya. Dicatat? Asal tahu saja. Gitu. Oh, saya tahu saja. Ini yang melakukan guru atau murid? Ya. Yang melakukan pelanggaran? Oh, guru. Iya. Nah, berarti masa kepala sekolahnya diem Pak? Ya, mungkin sekedar pembinaan saja, tapi untuk tidak lanjut sampai kemudian dipindahkan atau apa enggak. Baik, berarti kepala sekolah Bapak alhamdulillah. Ya, untuk menjaga kondusivitas tadi, nama baiknya. Nama baiknya. Oke. Jadi ya jangan berharap reward dong, nggak dipanis kok. Ya, makanya tidak ada manis. Nggak ada punishment jadi nggak. Gimana Ibu, monggo? Pripun monggo mungkin? Jadi kepala sekolahnya sadar, saya nggak bisa memberikan reward ya nggak usah punishment gitu. Cukup menjadi catatan kepala sekolah manakala nanti ada pergantian, catatan itu tetap terbuka, tapi ya berlanjut ke estafet pemimpin berikutnya ya juga. Sekolah lain sama. Kalau kepala sekolah kayaknya ganti berarti catatannya baru lagi. Estafet, tapi yang berikutnya juga sama. Kebijakannya ya cukup di sekedar di. Ya udah biar nggak rame-rame gitu ya maksudnya. Baik-baik. Itu tadi masuk dalam EWO pakai EWO itu tadi ya Bapak Ibu ya. Ini nggih. Kita netralitas dalam ASN diatur loh Bapak Ibu kalau foto ya.
Gak boleh, monggo sama diinget-inget, gak boleh begini, gini gak boleh Bapak Ibu. Gak boleh, ini ada nomor. Terus gak boleh gini gak boleh. Jadi gimana yang boleh Bapak Ibu? Semangat. Apakah ini semangat? Oh ya begini. Nah dulu kok nggak diatur ya Bapak ya. Karena ini mau pilpres. Jadi partainya banyak, nanti dikira 1, 2. Hai. Gini nggak boleh. Jadi hati-hati kalau. Jadi kalau gini nggak, ini boleh ya Bapak Ibu? nanti ditambahi lagi, diupdate flyernya gini nggak boleh. Jempol juga nggak boleh ya ternyata Bapak Ibu. Jentik boleh. Kalau udah nyoblos pamer boleh foto. Jadi mohon diingat kembali nanti kalau foto. Kita nanti sesi foto ya Bapak Ibu ya. Ada, masih jam 2 belum selesai. Jam 3 kan tadi mintanya. Enggak minta jam 2 toh tadi. Oke Bapak Ibu, lanjut. Kita sekarang saya langsung ke ini. Lebih seru kayaknya kelasnya. Sebenarnya materi saya banyak kayaknya Bapak Ibu, tapi minta jam 3 enggak nututi. Kan kita suara terbanyak. Apa itu Pak? Lebih cepat lebih bagus. Tapi malam kan masih ada acara nggih Bapak Ibu? Mau jalan-jalan di Bojonegoro dulu. Ya kan orang Bojonegoro. Oh, tetap jalan-jalan. Terus kok di sini oleh-olehnya apa Bapak Ibu? Ledre. Kerupuk kelenteng. Serabe, saya belum dapat serabe itu tadi pagi. Tadi pagi mau keluar 7:30 kok us panas. Gak jadi saya. Katanya di alun-alun ya? Jam 5 udah terang. Iya memang ya, jam 5 sudah terang. Lanjut kita studi kasus nih Bapak Ibu. Saya bagi kelompoknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jam 5. Ada 5 kelompok, nanti saya minta tolong juru bicaranya 1 menyampaikan hasil dari kelompoknya. Ini jadi ceritanya ada Mira. Mira nama orang Pak, perempuan. Mira, jadi Mira ini kerja Bapak Ibu. Dia kerja sebagai pejabat pimpinan tinggi media di salah satu KLHK. Ya, dia jabat di KLHK. Lalu dia juga di luar jam kerjanya dia juga masuk di LSM. Nah, dia juga aktif di LSM, di mana LSM-nya ini bidang perlindungan dan pelestarian alam yang ada kaitannya dengan KLHK. Ya, LSM-nya tentang perlindungan serta pelestarian alam. Nah, LSM tersebut sering menyuarakan isu terkait perlindungan hayati dan kerusakan lingkungan, eksploitasi hutan dari para pengusaha. Nah, isu-isu itu kan pasti kepentingannya bersinggungan dengan LHK. Bersinggungan atau setara? Oke, lanjut. Terus meskipun tidak terkait langsung dengan jabatan Mira di KLHK, nah suatu hari Mira ini ditawari jadi direksi di LSM itu, Wana Mitra. Haruskah kaitkan dengan nilai kita hari ini? Mira harus gimana? Oke, monggo dirembuk dulu, nanti dipilih salah satu, setuju atau tidak setuju. Pertanyaannya itu. Nanti jawabannya Bapak, jawabannya fotonya Mira. Monggo. Ya Bapak Ibu. Mira
Mira, gimana Bapak Ibu Mira? Dia di KLHK, dia ASN ya, artinya dia ASN, terus masih muda apa sudah? Nah, Mira ini gimana Bapak Ibu? Etis enggak? Enggak apa-apa. Coba dibaca lagi ya. Karena LSM-nya terkait apa atau karena SPM-nya terkait KLHK juga. Jadi boleh enggak secara etika bagaimana, secara integritas bagaimana, ya. Secara loyalitasnya bagaimana sebagai ASN? Sudah, monggo sudah ditunjuk siapa yang sudah selesai? Ikan sepat, ikan gabus itu tadi. Siapa yang mau mulai duluan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5? Mira. Monggo didiskusikan dulu Bapak Ibu, waktunya 14.21 sampai 14.25. Ditunjuk salah satu beserta alasannya. Boleh atau tidak boleh atau bagaimana? Bolehnya karena apa, tidak bolehnya karena apa? Ya, setuju atau enggak setuju sama alasan Bapak? Secara etika bagaimana, secara loyalitas sebagai ASN? Boleh enggak sih berperan ganda? Menjabat ganda. Karena satunya ASN. LSM ya, bukan ormas. Monggo bisa di Google. Monggo Bapak sinten? Bapak Farid. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebagai seorang pejabat pimpinan tinggi media di salah satu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mira tentunya pasti punya pimpinan di atasnya lagi. Tentunya sebagai seorang pejabat yang mana ada hierarkisnya dengan pejabat di atasnya lagi, tentunya Mira pasti membutuhkan izin dahulu, karena ini mengikuti lembaga swadaya masyarakat, beda dengan kalau mengikuti partai politik. Tapi ini LSM. Kalau LSM saya kira sepanjang LSM ini bergerak dengan atau bersinggungan secara langsung dengan pekerjaannya sebagai pejabat lingkungan hidup, saya kira tidak masalah. Tetapi karena dia sebagai ASN yang harus tunduk terhadap aturan yang di atasnya, tentunya Mira harus mendapatkan izin lebih dahulu tentunya. Jadi poinnya pada apakah diizinkan Mira oleh atasannya. Diizinkan. Karena di sini kalau saya lihat pimpinan tinggi media itu kan masih belum di puncaknya. Oh iya. Masih ada pimpinannya lagi. Oke. Jadi tergantung bosnya. Jadi haruskah Mira menerima penunjukannya dalam jabatan itu di LSM? Beliau harus minta izin dulu dari atasannya. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Jadi saya kira mungkin itu jawaban dari kelompok kami.
Iki kelompok pira? Satu, Kelompok Bapak. siji. Nggih, satu. Inggih, matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Bapak. Jadi jawabannya abu-abu ini Bapak. Saya tambahkan sedikit ya, Nggih, izin. nggih. Mas siapa? Bapak siapa? Dari Pak Ulil ya, dari Captin Jombang. Iya. Intinya menambahkan sedikit nggih. Jawaban dari Pak Farid sudah benar, cuma saya pertanyakan di sini bahwa LSM ini LSM dalam negeri atau luar negeri. Ya. Kalau di PP 94 tahun 2021, kalau itu LSM luar negeri jelas tidak diperbolehkan kecuali atas izin pejabat pembina kepegawaian. Di situ poinnya pertama. Oke, balik lagi. Kalau LSM-nya luar negeri silakan, tetapi secara etika harus izin atasan langsung, itu aja. Tergantung atasan. Kalau atasan boleh? Secara Kalau atasan mengizinkan, silakan sepanjang itu tidak mengganggu tugas-tugas dan kewajiban keseharian yang bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya. ini jabat loh Bapak. Iya, tetapi itu kan dilihat tidak ada secara langsung bersinggungan di situ. Dan LSM-nya LSM dalam negeri kan. Dalam negeri. Kalau di sini pendidikan, Pak Farid punya LSM pendidikan. Nah, sepanjang KS-nya, nggak apa-apa Pak Farid demi kemajuan pendidikan Bojonegoro, silakan, bagus saja. Begitu aja. Jadi kesimpulan kelompok 1 tergantung Pak Bos. Abu-abu. Padahal tadi saya sudah jelaskan integritas itu tidak ada yang tetap. Oh baik Bapak, tetap kekeh. Kelompok 1 tergantung Pak Bos. Pak Bos boleh berangkat, Pak Bos nggak boleh. Oh. Ini sepakat semua satu kelompok. Secara aturan tidak dilarang. Kecuali ikut atau mendukung salah satu calon kontestasi politik itu dilarang. Iya, sepakat? Sepakat. Betul. Kelompok 2 monggo sinten? Ibu silakan. Kalau kita lihat sebetulnya di Indonesia itu banyak ya Bu. Apanya Bu? Faktanya bahwasanya pejabat itu memiliki jabatan rangkap. Oh, iya. Tapi kalau menurut saya baiknya tidak dilakukan. Sebaiknya tidak dilakukan secara etika. Nggih. Kalau Ibu jadi Mira. Nggih. Monggo. Walaupun mungkin LSM ini bekerjanya di luar jam kerja. Mungkin Mira cukup dia berperan di LSM itu karena kan pekerjaannya atau yang diserukan itu senada dan seirama dengan jabatannya di Kementerian LHK. Tetapi kalau kita lihat peraturannya juga kalau kita lihat sebetulnya tidak jelas sih. Harus untuk jabatan rangkap itu kalau kita lihat karena apa toh secara umum kalau kita lihat pejabat-pejabat itu juga banyak yang jabatannya rangkap. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Jadi untuk good government itu sebaiknya tidak dilakukan. Tidak menjabat rangkap. Etika ya. Nggih, secara etika. Baik. Kelompok 2 setuju? Tidak dilakukan secara etika. Ini tidak abu-abu ini. Berarti tidak. Monggo kelompok 3 sinten? Bapak Taufik. Oke, monggo Pak. Nggih, izin menyampaikan informasi terbaru Mira sudah dimutasi Bu. Jadi alhamdulillah dia dia tetap menerima sebagai ketua LSM dan dia menikmati posisi barunya karena kepentingan politik sehingga dia tidak tidak di lingkungan hidup lagi. Begitu informasi terbaru Ibu. Terima kasih. Ini yang buat soal bingung jadinya. Soalnya tambahan.
Jadi kelompok 1 sepakat tergantung Pak Bos, kelompok 2 tidak dilakukan, kelompok 3 miranya udah mutasi. Soalnya nambah. Jawabannya? Diterima. Pindahnya di mana dulu, Pak? Masa dari kementerian ke dinas? Dinas Perikanan. Diterima karena pindah dengan catatan pindah. Oke, baik. Bingung ini. Yang buat pertanyaan bingung ini. Baik, matur nuwun dari kelompok 3, matur nuwun Bapak Taufik. Monggo kelompok 4. Nggak ngantuk Pak, mau selesai kok. Oke, kelompok 4, terima kasih Ibu. Oke. Pertama-tama saya ingatkan untuk jadwal keretanya jam 5 sore Bu. Oke. Jadi 3:30 harus prepare gitu ya. Belum lagi foto bersama. Belum foto bersama, oke. Iya, belum foto bersama. Bener Pak. Kalau menurut kelompok kami Bu, tadi saya berembuk dengan Bapak dan Ibu guru di sini. Ini demi kebaikan bersama antara KLH dengan LSM. Iya. Jadi biar semuanya berjalan dengan lancar, maka Mira harus menerima kenyataan bahwa dia menerima pinangan dari LSM itu. Jadi Mira juga menjabat menjadi direksinya. Ya, Double jadi, ya Bapak? Double, biar nanti dia menetralisir, mungkin LSM mau ngutek-ngutek apa, dia netralisir gitu. Jadi biar bareng bersama-sama, duduk bersama, jalan bersama, tapi mandi gak bersama Bu ya. Jadi itu aja dari kelompok kami. Kalau menurut pandangan kami, tak apa-apa, diterima. Diterima. Oke. Ya itu sikap yang jelas Bu daripada abu-abu nggih. Nggih. Terima kasih. Kelompok selanjutnya. Sepakat nggih, kelompok 4 diterima. Kelompok 5. Bapak sinten? Bapak Asep Gunawan Ibu. Bapak Asep. Monggo Pak. Mira gimana Pak? Saya kira Mira ini baik-baik saja Bu sampai sekarang. Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Tadi sudah kami sepakat bahwa hawat-hawat itu Bapak. Oke Bu, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol, mungkin 3 atau mungkin semua kita sudah ngobrol bahwa iya bersama. Oke. Kalau melihat kasus seperti itu memang ini rawan Bu kalau menurut saya, karena memang Mira ini entah Ibu apa Bapak Mira ya Ki. Mira kan Miranto ya Nato. Ya, ini jabatannya sudah saya bilang saya kira masih sudah tinggi lah Bu ya, tinggi mak dia ini. Karena kalau misalkan Mira ini menerima pinangan dari perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang apa namanya atau LSM ini di bidang lingkungan, sangat rawan Bu. Iya. Karena memang kalau misalkan sama-sama itu nanti kalau misalkan ada kebijakan dari pemerintah atau kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup tentang pelestarian lingkungan hidup, sementara perusahaan sendiri itu kan LSM sendiri itu kan sama-sama bergerak gitu kan, tapi dalam tanda kutip mungkin nanti ke depannya kan dia bisa memanfaatkan Mira ini kalau misalkan dia sepakat untuk menjadi direkturnya. Maka menurut pendapat kami tidak setuju, tidak menerima, sebaiknya tidak menerima Mira mesti menjadi pejabat dari LSM itu, karena memang kalau misalkan nanti diterima dan ada kebijakan yang ada sangkut pautnya dengan itu dan bersinggungan dengan LSM itu sendiri, khawatirnya ada dilema antara ini kebijakan yang harus diterapkan, sementara LSM itu sendiri mungkin agak sedikit tanda kutip ya Bu ya, mungkin agak bertentangan dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan. Kalau menurut kelompok kami ya
sebaiknya tidak diterima, sebaiknya. Dan menurut aturan pun ya integritas dari seorang ASN pun ya seperti itu. Tidak boleh merangkap jabatan yang sifatnya mungkin strategis lah gitu kan. Jabatan direksi Karumi di LSM kan kadang rawan dengan gratifikasi dan sebagainya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua kelompok 1 2 3 4 5. Jadi terima kasih untuk jawaban pasti dan untuk jawaban ragu-ragu. Dan untuk penambahan soal mungkin nanti di Banyuwangi saya modifikasi soalnya ini. Terima kasih Pak masukannya nanti untuk soal di Banyuwangi ini. Nah, kalau kembalikan ke saya yang membuat soal, bahwa sejatinya semua itu kita kembalikan secara aturan. Secara aturan boleh, ya kan, kalau di LSM boleh. Ada, tadi sudah disebutkan aturannya. Cuman kalau kembalikan ke etika ya, etika itu kan diri pribadi ya Bapak Ibu. Pantes nggak? Apa masih kurang? Ya kurang ya Bapak. Ya masih kurang ya. Manusia tempatnya kurang. Tapi kalau bersyukur nikmatnya ditambah, ya kan Bapak? Bersyukur punya istri 1 maka nikmatnya oh 1 ya maka. Yang ngelap tisu itu tadi gitu ya. Bapak Ibu, jadi ini materi ini kasus ini tidak ada yang benar yang mana, yang salah yang mana. Saya hormati kelompok 2, 4 dan 5 yang memberikan soal jawaban tegas. Pasti tidak abu-abu. Kelompok 1 yang tergantung Pak Bos, abu-abu. Kelompok 3 yang modifikasi soal. Iya benar Bapak, karena keseringan bikin soal dulu Bapak ya. Jadi soal narsum tuh dimodifikasi baik. Setuju Pak, betul. Soalnya nanti saya modifikasi buat Banyuwangi ini Pak. Nanti saya kabari ya jawabannya. Iya benar, kita bicara reward, bukan terima kasih saja. Baik Bapak Ibu, sesuai kesepakatan kita, sekarang 14.38 kita tutup. Alhamdulillah. Sebelumnya kita foto buat kenang-kenangan saya. Oh kok cepet? Saya tambahin berarti ya? Tadi saya sudah dibisik-bisik, Ibu 3:30 loh siap-siapnya sama Bapak Widya. Mau lanjut Bapak? Lanjut. Benar ya? Oke. Oh gimana Pak? Ya. Ya. Kayaknya di dinas perhubungan Bu. Yang ngurusi stasiun itu loh Bu. Jadwalnya jam 5. Jadi mutasinya pakai kereta. Pindah dulu ke kota mana kita. Saya lanjutkan nggak Bapak? Oh alhamdulillah, berarti materi saya menarik ini Bapak Ibu. Saya minta selesai, ternyata lanjut. Lanjut, masih semangat nggih? Tadi yang belum kita sampai ke, nanti saya minta waktunya enggak mepet-mepet karena kita foto nggih Bapak Ibu. Tadi kan sudah, oh yang loyalitas belum nggih? Terakhir. Oke, apa sih yang dimaksud loyalitas? Tahu gitu tadi kasusnya terakhir, saya kira Bapak Ibu sudah jenuh. Loyalitas, ya loyalitas, dedikasi tinggi, dedikasi dari para ASN terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan pelayanan publik. Apakah Bapak Ibu sudah loyalitasnya tinggi? Insya Allah. Kira-kira yang sudah mengabdi sekian banyak tahunnya sinten nggih? Ibu Tin berapa tahun? 28. Ibu sinten? Ibu Kusnul berapa tahun? 88. Saya umur 1 tahun berarti. Berarti berapa tuh, Mbak? Berarti pensiunnya kapan, Bu? 3 tahun lagi. Alhamdulillah. Di kelas saya yang kemarin di Surabaya itu kan Pak Korwil Pamekasan ya Bapak Ibu. Mbak, Bu, kok
saya yang ikut gini, ini menarik. Sebaiknya bukan saya loh. Kenapa Bapak? Saya kan takut ya habis saya kasih soal Mira. Iya. Jadi sudah selesai. Ya, sudah selesai acara, sudah saya tutup, sudah foto, saya didatangi, Bu, menarik soalnya, tapi kok saya dikasih tahu tentang Mira. Kenapa Pak? 3 bulan lagi saya pensiun. Lah terus buat apa ini tadi etika, Bu? Gitu. Jadi insya Allah masih berguna ya Bapak Ibu 3 tahun lagi tentang etika, integritas, loyalitas. Balik lagi loyalitas 28, 35. Masya Allah. Terus loyalitas, berarti sudah loyalitas tinggi ya. Kira-kira ada yang berkeinginan untuk berhenti memberikan loyalitas? Sampai pensiun royal, karena sudah saya bersumpah itu tadi. Loyalitas tanpa kualitas buat apa? Loyalitas tanpa reward juga buat apa ya, Bu? Luar biasa. Benar, Bu? Temannya Mira gitu. Jangan, iya betul. Karena siswa, bidang pendidikan. Ini masuk guru semua, Bu? Ada yang di luar guru? Ada kan? Saya senang sekali, kelas ini sangat hidup sekali. Benar Pak, ini kelas terhidup perkara Mira ini tadi ya. Ternyata Mira ini menarik ya. Mbak Korwil Pamekasan tuh saya diuber loh, Bu, jadi gimana Mira ini tadi? Si Mira ini tadi. Terus loyalitas apa sih yang Ibu berikan sebagai guru? Oh, ngajarnya tepat waktu, Pak. Bel belum bunyi sudah di kelas. Kasihan yang sudah menunggu di kelas. Pulang terakhir. Lupa saya tadi sampai mana? Oh ya, bentuk Mira. Loyalitasnya apa nih Bapak Ibu? Saya yang cari yang agak dianteng deh. Ibu siapa sih? Ibu kan tadi kan saya sudah mau saya mau nutup, Ibu. Loh kok udah selesai ya? Saya kembalikan Ibu. Ibu sinten? Namanya Bu Mira. Saya Novia dari Capdin Bojonegoro. Ibu Novi. Iya. Ibu Novi. Dari mana Bu? Dari Capdin Bojonegoro. Ikut LSM? Enggak. Oh enggak. Mira yang LSM. Ibu enggak, Bu Novi enggak. Jadi loyalitas apa Bu? Sudah di situ berapa lama Bu? Institusi tersebut sudah berapa tahun? Kalau di Capdin saya berapa tahun ya? 6,5, cuman kalau PNS-nya kok Bapak 9 tahu tahun. 6? Berdirinya 2017. Jadi berpikir positif kembali saya. Tak kira ada apa ini. Tisunya kemana ini tadi? Monggo Bu Novi, loyalitas apa sih Bu yang sudah Ibu berikan? Apa ya? Loyalitas misal tentang pekerjaan ya. Jika kita tidak melulu yang misal masuk jam 8 pulang jam 4 gitu ya. Ya kerjanya jam itu gitu. Ibu masuk jam? Dia tetap jam 8. Cuman misal jam 4 kan kalau belum selesai kita masih lanjut menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi tidak terpatok dengan jam kerja.
contoh loyalitas. Loyalitas. Gitu. Pertanyaan saya, dari jam 8 sampai jam 4 kerjaan apa yang enggak selesai, Bu? Pernah Bu nginput gaji berkalanya orang-orang itu enggak selesai 2 hari. Gaji. Nginput gajinya P3K yang kemarin itu ratusan orang. Ratusan itu, orang. Iya. Startnya mulai jam berapa, Bu? Jam 8. Jam 8. Dipotong apa aja? Istirahat. Iya. Sejam. Terus? Sudah. HP-annya enggak? Terus sampai selesainya jam berapa, Bu? Kalau kemarin itu nginput gaji P3K 2 sampai 3 hari karena memang banyak sekali. Pulang jam berapa, Bu? Itu saya kadang sampai maghrib tergantung. Oh, sampai maghrib tergantung. Iya. Suami aman tapi ya. Aman. Suami aman, Bu Novi aman. Anak aman, Bu. Aman sama neneknya. Neneknya yang nggak aman berarti. Jangan gitu, saya juga kok, Bu, sama. Jadi terus 3 hari, 2 hari. Ya karena kan kita kan pasti di deadline ya. Itu kan tupoksi Bu ya? Ya. Ada reward? Ya enggak. Terima kasih. Ya itu apa? Terima Nanti kasih. TPP-nya kan paling kan full gitu ya. Kenapa, Bu? Oh, TPP-nya Full, maksimal. kan SKP-nya kan 100%. Kinerja seperti 100%. itu. Kinerja 100% kan sudah. Oh, luar biasa. Bener, Pak? Cukup? Baik. Oh, baik. Iya maksudnya baik. Tapi cukup ya Tukin ya? Cukup, alhamdulillah. Baik, monggo ada lagi. Loyalitas apa yang sudah Bapak Ibu berikan? Guru sudah, ASN sudah, mungkin dari institusi lain? Loyalitas apa sih Bapak Ibu? Loyalitas tuh berarti enggak terukur ya. Artinya komitmen ya. Memang tupoksinya itu, kalau tupoksinya itu kerjaannya itu ya memang harus dilakukan, kan itu bukan loyalitas. Oh, melebihi jam, betul. Jadi misalnya saya argumentasikan Betul. Satu mangkok bakso itu harganya 10.000 misalnya. Mudah-mudahan besok ada bakso ya, Pak. Misalnya satu mangkok bakso itu harga 10.000 dengan pentolnya isinya 5. Iya. Loyalitas itu bisa dikatakan penjual bakso memberikan pentol itu lebih dari 5, bisa 11, bisa 12. Karena yang terjadi begini, harusnya dibayar 10.000, pentolnya 5, yang kadang yang tidak loyal itu berarti pentolnya dikasih cuma 4, cuma 3 begitu. Kalaupun misalnya pada kasusnya Mbak Novi tadi kasual saat tertentu kemudian diberikan dengan porsi yang lebih, tidak selalu ya diberikan porsi yang lebih, itu yang disebut sebagai loyalitas. Harapannya kalau boleh meminjam istilah kepala sekolah saya, itu adalah keberkahan hidup kita, kesehatan kita, anak-anak kita dan sebagainya. Itu nggih. Berarti Rewardnya langsung dari pusat, jalur langit begitu ya. Itu. Dekengan pusat. Dekengan pusat. Begitu Ibu, terima Kalau kasih. Bapak loyalitas apa yang pernah Bapak berikan? Bapak guru nggih? Guru. Loyalitas apa yang Bapak berikan ke sekolah? Contohnya? Ya, sama seperti kalau misalnya Lembur lah. ya kalau ada kegiatan itu sudah enggak pulang ya. Enggak pulang? Iya, enggak pulang. Maksudnya definisi enggak pulang itu? Enggak pulang. Jadi saya termasuk guru yang di sekolahan itu punya handuk sendiri, punya ya. Serius, Pak? Serius. Saya punya, iya, kalau sudah nyebur di kesiswaan tuh kadang enggak pulang gitu. Bapak guru? Saya guru, sehingga kalau boleh saya curhat, saya ada missing link antara saya dengan anak saya, enggak ketemu itu berapa tahun gitu, 2-3 tahun itu saya enggak ketemu gitu. Karena maksudnya intensitas ketemu dengan anak saya itu berkurang. Gitu ya. Tapi Ada sesuatu. Istri
2 jadi 1, maksudnya gemuk. 2 jadi 1. Ya, paket hemat. Paket hemat. 2 jadi 1 maksudnya. Kan setiap kali foto gini. Saya gini. Bapak saya nggak ngomong visi. Enggak. Aman tapi nggak? Aman. Nggak protes? Ya awal-awalnya protes, tapi karena ya protes. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, dengan diberikan loyalitas, keluarga sehat, anak-anak berprestasi dan sebagainya, itu yang menjadi dasar kami Bapak Ibu guru itu untuk melakukan sebuah nilai lebih dalam pekerjaan kami itu seperti itu. Rewardnya langit ya Bapak? Ya jalur langit. Jalur langit. Kalau semua istilahnya saobahi bokong dihitung duit ya repot gitu, susah, enggak bisa. Oh iya, bagus itu. Jadi saobahi bokong enggak duit? Enggak. Tapi keluar rumah mengeluarkan uang? Makanya enggak usah obah, diem. Enak. Bener Pak ya, logikanya masuk jadi. Bapak guru apa sih, penasaran saya? Kalau tadi diceritakan tadi, saya termasuk yang salah jurusan Ibu. Tadi kok diem, sekarang kok jujur? Loh iya. Tadi kesannya tidak baik begitu gitu ya. Kesannya tidak baik. Bapak jurusan apa? Saya psikologi, saya sebenarnya guru BK. Saya BK. Psikologi murni. Kemudian saya jadi guru BK, sertifikasi seni budaya. Bingung toh? Nanti kalau saya jelaskan jadi bingung. Tapi saya insya Allah berkompeten di dunia musik. Ada hubungan sama amplop tadi tuh Pak? Kenapa? Ada hubungan sama amplop? Oh enggak. Saya enggak suka amplop, saya suka isinya. Sukanya transfer? Transfer ya. Tadi kan itu finansial sehat ASN tadi tuh. Jadi Bapak guru BK seni budaya. Saya seni sudah budaya. Seni budaya ya. Oh, seni budaya. Berarti Bapak pinter? Saya di mayornya di musik. Oh, musik. Musik apa, Bapak? Gitar. Maksudnya alat musik apa maksudnya? Gitar. Oh, gitar. Kalau oke, seru. Nggak ada gitar ya, Bapak? Kita nggak bisa nyanyi kemesraan. Gitu ya. Nanti kalau kemesraan pakai tisu lagi nanti. Baik Bapak, itu loyalitasnya ya. Jadi Bapak tidak mengharapkan fisik, tapi keberkahan. Oke, ada lagi Bapak Ibu loyalitas, monggo Bapak. Bapak dari institusi mana? Sekolah juga? Oke, sedikit curhat saja Bu, karena memang saya guru juga. Iya. Dari SMK Negeri 4 Bojonegoro. Kebetulan kalau dulu saya itu kan tidak bercita-cita menjadi seorang guru Bu. Walaupun ibu bapak saya, nenek moyang saya guru. Ya, saya guru produktif geologi pertambangan Bu. Geologi. Iya, pertambangannya tapi ya. Kalau sudah saya sadari ya setelah menjadi guru sekarang ya, karena memang kalau sudah jadi guru ya sudah nyemplung ya, menisan bahasa sekalian ya Bu ya. Ya karena yang setelah saya rasakan ketika kita sudah terjun di dunia itu, menjadi seorang guru, bahwa kita tidak hanya mengajar dan mendidik anak-anak saja ya. Selain itu kita sebagai ASN juga di setiap tahun itu kita pasti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar mengajar, baik instruksi dari kepala sekolah untuk kegiatan apa, dan itu memerlukan waktu yang atau ekstra lah gitu kan, kadang sampai sore bahkan kadang sampai malam. Kita tidak berorientasi untuk berapa sih pendapatan kita atau reward yang akan diberikan dari sekolah ke kita. Saya sampai saat ini tidak sampai berpikir seperti itu. Yang penting, alhamdulillah ya Bu. Iya, yang penting saya itu bisa melakukan apa yang diinstruksikan oleh kepala sekolah kepada saya, ya, sehingga pekerjaan itu bisa selesai gitu kan. Nah itu saya tidak selalu berorientasi ke itu gitu. Yang penting tugas ini yang ditugaskan saya selesai, ya udah. Dan kepala sekolah atau pimpinan saya yang menugaskan saya senang, itu sudah
reward bagi saya, Bu. Itu yang ya pengalaman saya gitu. Asal Bapak senang. Asal Bapak senang. Yang penting itu loh. Yang ketika tidak ada komplain ketika hasil pekerjaan kita sudah diterima kan sudah alhamdulillah toh Bu. Kita kan tidak sia-sia gitu kan. Pekerjaan kita selama beberapa hari ke belakang misalkan ya bahkan pulang sampai malam, larut malam kan itu. Kita tidak itu. Tapi yang penting pekerjaan itu bisa selesai dan sesuai dengan keinginan atau harapan yang diinginkan oleh pimpinan. Oke, terima kasih Bu. Itu bentuk loyalitas saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Saya yakin juga loyalitas ASN di sini juga tidak diragukan, apalagi guru ya. Kebetulan guru itu kerjanya tidak ada habisnya ya Bapak ya. Belum lagi ngurusin sekolah, belum lagi ngurusin nilai. Dibawa ke rumah, soal dibawa begitu juga kita juga nggak kenal Sabtu Minggu ya Bapak Ibu ya. Minggu kadang Seninnya mau apa disiapin, belum siapin materi, belum siapin ngoreksi, belum aplikasi, belum administrasinya itu kayaknya lebih susah daripada administrasinya itu lebih susah daripada ngajar. Iya Bapak ya, lebih banyak pekerjaan administrasinya. Terima kasih Bapak Ibu sharing ilmunya. Sudah waktunya selesai atau mau lanjut slide? Sudah. Kita kan voting terbanyak. Kereta saya jam 5, rundown jam 4, kita pulang jam? Baik Bapak Ibu, terima kasih atas sharingnya hari ini. Terima kasih, kelasnya sangat menarik. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Saya izin pakai soal modifikasi di Banyuwangi ya Bapak ya. Jadi modifikasinya dan mutasi dan apa tadi? Tergantung bos. Nah, nanti saya tambahin soalnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya minta tangkapan layarnya ya. Kita foto dulu tanpa begini-begini. Jadi begini aja ya bolehnya. Kita junjung netralitas ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bapak Ibu.